Pemirsa, kebudayaan menjadi bagian penting dari sejarah sebuah bangsa. Negara yang besar dan juga beridentitas tak lepas dari keberadaan budaya di negara itu. Budaya harus dipatenkan dan dilestarikan agar tidak sirna dan sebagai pengingat generasi di masa sekarang. Nah, bagaimanakah upaya sebagai warga berkepentingan untuk menjaganya? Berikut kita saksikan dalam dialog khusus. Pemirsa Surabaya TV, dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama dengan kami Surabaya TV di acara Dialog Khusus. Sudah ada bersama dengan kita Bapak Abdul Ghani Muklah Niam. Beliau adalah anggota DPRD Komisi C DPRD Kota Surabaya yang juga pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Pak Koni, apa kabar? Baik, Pak Nana. Pak Koni, untuk kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang Surabaya, khususnya ditinjau dari kebudayaan. Pak Koni, selain Bapak sebagai pengurus DPC, saya mendengar Bapak adalah pengurus Badan Kebudayaan Nasional. Apa itu BKN? Ya, BKN ini dalam artikulasi kan Badan Kebudayaan Nasional yang menjaga kearifan lokal ini paling tidak harus bisa dipatenkan, sehingga budaya-budaya ini harus bisa lestari dan tidak diakui oleh negara lain. Maka dari itu saya selaku Kepala BKN Kota Surabaya, DPC Kota Surabaya di pemerintahan Erik Cahyadi ini akan mengawal Kota Surabaya ini kan kota pahlawan, kota juga yang memiliki identik kebudayaan yang ada, yang harus kita lestarikan dan harus kita rawat dengan baik. Paling tidak ini kita akan suarakan kepada pemerintahan untuk diberikan atensi lebih dalam rangka merawat kebudayaan ini, sehingga generasi penerusnya ini bisa melestarikan dan merawat dan menjaga ini semua. Iya, Pak. Jadi ini menarik sekali, Pak. Bagaimana BKN itu menerjemahkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, mengingat di Surabaya ini, Surabaya dikenal tidak hanya sebagai kota modern, tetapi juga diharapkan menjadi kota yang berkarakter serta berkebudayaan. Itu menerjemahkannya bagaimana BKN? Ya, ini kan menarik, di mana berkebudayaan kan juga berkepribadian. Ya. Ya, kota Surabaya ini kan kita bisa kategorikan kota toleransi. Toleran. Jadi bayangkan beraneka ragam komunitas, beraneka ragam kebudayaan, beraneka ragam keagamaan yang ada di sini. Ada satu monumen yang sangat luar biasa yang ada di daerah wilayah Surabaya Barat, di mana di situ ada sebuah perumahan, kan satu-satunya mungkin di Indonesia yang perumahan di situ ada 6 atau 5 rumah peribadatan. Ini kan sebuah hal yang menarik menurut saya, yang harus kita lestarikan dan kita jaga, sehingga paling tidak kita mengakomodir kelompok yang mayoritas dan juga kelompok yang minoritas. Itu konteks dalam artian kita berkebudayaan, menjaga kebinekaan, ya kan, merawat persatuan ini dengan baik dan diterjemahkan secara konkret dalam bentuk kerja nyata seperti itu. Jadi tujuan khususnya itu ya, Pak, merawat kebinekaan. Ya. Iya, Pak Goni. Ini berbicara tataran teknis ya, Pak. Budaya Indonesia modern ini bagaimana diselaraskan dengan budaya Indonesia tempo dulu yang sudah ada? Ini bagaimana menyelaraskannya? Ya. Mengingat budaya itu kan terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Prinsip yang ada secara originalitas kan harus dijaga dengan betul. Ya. Konteks modern itu kan mungkin entah alat-alatnya itu juga modern, secara teknologi bagaimana cara menyampaikannya, kan itu kan dalam bentuk konteks diterjemahkan melalui visualisasi, tidak tampil secara
real dan sebagainya kan bisa diatur dengan hal-hal semacam seperti Jadi itu. tidak seperti hal-hal yang menjemukan, menjenuhkan Iya. sehingga dijauhi oleh generasi muda Iya, ya Mas. makanya kan perlu ditata. Hal kemarin itu kita coba mendiskusikan dengan dinas yang berkaitan dengan itu, sehingga apa, pengejawantahan tadi, pemajuan kebudayaan itu bisa terimplementasi dengan baik di generasi muda saat ini, yang mereka mungkin lebih cenderung suka dengan budaya asing. Lah, harus kan Misalkan hip hop, ya kayak contoh yang sama Korea. Betul. Lah, makanya contoh kayak semisal Mobile Legend dan sebagainya. Lah, kalau semisal Mobile Legend itu adalah mereka atau Mobile Legend itu tadi semisal aplikasinya itu atau para pemain-pemainnya, semisal simbol-simbol yang ada di game itu diganti dengan tokoh-tokoh yang ada di terlibat pada waktu peperangan merebutkan kota Surabaya, ini kan menarik, sehingga sejarah itu terus terjaga dan terawat dengan baik. Paling tidak ada nilai transfer ke nulis dalam bentuk media yang sangat sederhana, simpel, dan bisa diterjemahkan secara konkret oleh generasi muda itu. Terus Pak, sampai sejauh mana fasilitasi pemerintah kota Surabaya terhadap pemajuan kebudayaan ini? Ya, contoh dalam hal kita ini punya dana kelurahan. Dana kelurahan seringkali saya tekankan kepada mereka sebagai pemangku wilayah. Budaya itu tiap kelurahan kan memiliki budaya masing-masing. Kearifan lokal. Kearifan lokal itu kan harus terjaga dengan baik. Kayak contoh hal sederhana ada, di mana di sana ada budaya tanaman herbal. Di salah satu daerah itu ada salah satu daerah Nginden, itu di kelurahan Nginden, itu ada kampung herbal. Ya, kampung herbal ini menarik. Terus kalau di Putrajaya Banyurip itu kan ada kampung lontong. Kalau di Bula itu ada kampung nelayan. Lah, kalau itu tempe. Lah, kalau diintegrasi dengan baik menarik. Nah, kayak semisal contoh di Penilih itu adalah bagian dari cagar budaya yang luar biasa, kawasan cagar budaya yang harus dikawal dengan baik. Semisal dana kelurahan itu dibuatkan monumen semisal kayak patung Bung Karno, karena di sana baru kita bisa jelas menerima bahwasanya dulu itu kan Soekarno itu lahir di Blitar, tapi faktanya, kenyataannya ternyata lahir di kota Surabaya ini. Lah, maka dari itu paling tidak kampung itu mungkin diberikan sebuah simbol atau seperti apa. Nah, itu kan harus digagas secara bersama-sama. Pemerintah sudah memberikan fasilitas di mana sesuai dengan petunjuk teknis Perwali 68 2019 itu jelas ada, di mana ada pemberdayaan, kebudayaan dan sebagainya itu diatur dengan baik. Mungkin itu. Terakhir Pak Koni, ini untuk reward bagi tokoh-tokoh Surabaya ya Pak. Apakah ada tokoh-tokoh Surabaya saat ini yang layak untuk menerima penghargaan semacam itu Pak, terutama penghargaan di bidang kebudayaan? Ya, para seniman-seniman itu kan juga banyak. Jadi contoh hari yang kita lakukan itu adalah berkaitan dengan alun-alun. Awal mula itu konsepnya kayak di Singapura. Ya kan, kami di Komisi C memanggil beberapa pihak terkait itu, panggil Komisi C untuk melibatkan para seniman, sehingga kultur natural kota Surabaya ini bisa benar-benar terjaga dengan benar. Itu yang harus kita gagas. Makanya konsepannya juga tertata. Konsepannya ada natural, tradisional, dan modern. Makanya terjaga, terawat. Kalau dulu kan kita kan tidak ingin menduplikasi hal yang itu, paling tidak originalitas itu harus terjaga dengan baik. Pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Bapak Abdul Ghani Mukhlas Niam. Semoga membawa dampak dan manfaat bagi kita semua, terutama tentang kemajuan kebudayaan, sebab bagaimanapun juga kita punya satu cita-cita dan keinginan yang sama, Surabaya menjadi kota modern berkembang seiring dengan kearifan dan kebudayaan lokal yang ada. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di kesempatan yang berbeda.
Salam Surabaya TV. Terima kasih Pak Koni. Di